Ya, pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo menuai kebingungan dari sejumlah kalangan karena penanaman kelapa sawit sangat dekat dengan pengundulan hutan. Dan aksi ini nampak saling bertentangan karena di satu sisi sejumlah korporasi akan dipidana karena mengakibatkan banjir bandang. Dan di sisi lain akan menggundulkan hutan di Papua. Dan kita akan membahasnya bersama pakar hidrologi hutan hujan Hatma Mayong Suryatmojo dan pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mayong, Pak Fahmi. Nampaknya kita ke Pak Fahmi dulu ya, karena Pak Mayong tadi sudah tersambung namun ada sedikit trouble dengan audio, nanti menyusul ya. Pak Fahmi, Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya. Baik Pak, ini kalau kita lihat wacana ini ya, keputusan Pak Presiden tadi menginginkan Papua mandiri seperti itu dengan menanam sawit. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini keputusan yang bijaksana Pak Fahmi? Saya kira cukup membingungkan tadi itu ya. Karena dari bencana di Sumatera itu semua sepakat bahwa deforestasi untuk tanaman sawit itu memberikan kontribusi terhadap banjir bandang tadi dalam jumlah yang besar itu ya. Nah, belum selesai di penanganan di Sumatera, tiba-tiba Presiden mengatakan mau menanam sawit di Papua. Ini terlalu dini gitu ya, sehingga timbul kesan seolah-olah nanti bencananya akan dipindah dari Sumatera ke Papua gitu ya. Karena untuk sawit itu pasti melakukan deforestasi gitu ya. Dan itu pasti akan berikan kontribusi terhadap bencana, terutama bencana banjir, cepat atau lambat gitu ya. Kalau kemudian Papua itu melakukan penanaman sawit, itu akan terjadi bencana tadi. Nah, sawit tadi ini menjadi salah satu itu ya, resource yang akan digunakan untuk menghasilkan biodiesel tadi, yang sekarang baru sampai B50 gitu ya. Kalau misalnya itu berhasil mencapai B50, itu subsidi yang dikeluarkan itu tidak berkurangnya tidak terlalu besar gitu ya, dibanding pengorbanan yang akan timbul karena bencana alam. Ini terlalu besar, cost-nya terlalu besar daripada manfaatnya itu ya. Maka ini barangkali perlu dipikirkan dulu, perlu dihitung gitu ya. Apakah cost, terutama cost untuk bencana alam tadi akan cukup memadai dibanding dengan pengeluaran subsidi untuk solar gitu ya. Kalau ternyata tidak memadai ya jangan dipaksakan gitu. Oke, baik Pak Fahmi. Saya sapa Pak Mayong dulu, nampaknya sudah bergabung Pak Mayong. Izin kameranya di landscape dulu Pak, mungkin. Maaf, saya ini pakai HP jadi belum bisa di landscape. Baik ya, saya ke Pak Fahmi dulu ya Pak ya, nanti sebentar Pak Mayong mungkin teman-teman boleh bisa dibantu tadi dengan Pak Mayong ya. Pak Fahmi, bahwa ketika Anda menyebutkan bahwa ini bukan keputusan yang bijaksana seperti itu, tapi kalau kita dengar juga ya beberapa kali pernyataan Pak Prabowo dan tadi yang baru saja kita lihat dengan kepala daerah dari Papua bahwa Papua bisa mandiri dengan ya salah satunya menanam sawit ini. Mengapa pemerintah begitu yakin Pak Fahmi bahwa dengan sawit bisa merubah Papua, padahal pelajaran yang Anda sebutkan tadi bahwa di Sumatera ya itu tadi cost-nya sangat besar yang harus dikorbankan? Nah, sawit tadi selain untuk campuran dari B50 gitu ya, sawit juga bisa untuk bahan baku dari minyak goreng tadi gitu ya. Artinya memang itu bisa memberikan nilai tambah gitu ya, baik dari untuk energi maupun untuk pangan gitu ya. Dua-duanya itu bisa dipenuhi tadi. Nah, tetapi itulah manfaat itu ya, benefit yang akan diperoleh. Tapi maksud saya harus diperhitungkan itu ya, cost-nya, biaya yang mesti dikeluarkan, termasuk perhitungan untuk misalnya bencana yang akan ditimbulkan akibat penanaman sawit tadi dengan melakukan deforestasi itu ya. Kalau misalnya hutan Papua itu
dibabat tinggal 10% misalnya, maka potensi untuk terjadinya bencana alam, banjir bandang tadi, seperti yang terjadi di Papua, seperti di Sumatera, itu pasti akan terjadi. Nah, kalau itu terjadi, kosnya kan terlalu besar gitu ya. Oke. Sekarang misalnya Baik. kalau kita hitung biaya Baik, Pak yang ada Fahmi. di Sumatera, Iya. itu besar sekali. Kita dapat Manfaat poinnya. apapun nol itu loh. Baik, Pak. Itu maksud saya. Iya, iya, paham. Ketika kita lihat bahwa mungkin tadi tujuannya untuk subsidi ya Pak, dengan memangkas tadi impor BBM seperti itu. Tapi ketika bencana sebenarnya pengeluarannya jauh lebih besar dari yang kita dapatkan ketika memang tadi tidak bijaksana melihat topografi seperti itu. Nah, kalau saya ke Pak Mayong, kalau ini secara hidrologi ya Pak, hutan seperti itu. Apakah Papua pantas untuk ditanami sawit dan amankah menurut Anda? Ya, makasih Mas. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di Papua itu punya karakteristik curah hujan yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia. Sehingga ketika curah hujan di sana itu tinggi, maka otomatis tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi, kebutuhan untuk kemampuan ekosistem di dalam mengendalikan hujan, dalam hal ini dalam mengendalikan daur air itu penting. Nah, salah satu ekosistem yang mampu untuk mengendalikan daur air adalah hutan. Dengan fungsi hutan dalam pengendalian daur air yang sangat tinggi, maka peran hutan di Papua itu menjadi satu hal yang penting. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan di awal bahwa Bapak Presiden Prabowo menghendaki bahwa adanya kemandirian pangan dan kemandirian energi, saya kira itu memang perlu kita dukung ya, karena bagian dari kita mensejahterakan masyarakat dan pembangunan. Tapi sekali lagi yang perlu kita lihat adalah apakah tepat satu kawasan misalnya di Papua dengan kondisi curah hujan yang tinggi, kemudian topografi yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, itu kemudian dirubah landscape-nya menjadi sawit. Untuk bisa menuju ke sana ada banyak hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayahnya. Apakah memang lokasi yang akan digunakan untuk kebun sawit itu memang sudah dalam tata ruang diperuntukkan untuk pengembangan kelapa sawit atau tidak? Tapi kalau kemudian harus mengorbankan kawasan hutan, nah tadi yang disampaikan Pak Fahmi, ini perlu kehati-hatian yang sangat tinggi. Mengingat ciri dari ekosistem di sana sangat rentan, sehingga jangan sampai nanti terjadi seperti bencana Sumatera kedua gitu ya di Papua. Nah, untuk itu kalau akan melakukan, kalau ternyata yang ditunjuk itu adalah pada kawasan hutan, maka ada banyak sekali proses yang harus dilakukan. Yang pertama tentunya harus dilakukan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan. Benar tidak kalau di satu lokasi itu memang memiliki kemampuan lahan yang cukup untuk ditumbuhkan kelapa sawit. Kemudian apakah lahannya itu sesuai atau tidak untuk kelapa sawit. Ini juga perlu analisis terlebih dahulu sebelum kemudian menetapkan apakah kawasan itu dijadikan sawit atau tidak. Dan kemudian kalau ternyata yang ditetapkan itu adalah kawasan yang statusnya adalah kawasan hutan, maka harus ada pelepasan dulu, pelepasan kawasan hutan. Nah, untuk pelepasan kawasan hutan itu juga syaratnya juga ada sendiri. Hanya kawasan hutan yang berstatus hutan produksi terbatas sajalah yang itu boleh dilepas atau dikonversi menjadi fungsi lain yang kemudian atau dikeluarkan menjadi APL dan kemudian nanti boleh diberikan HGU untuk perkebunan sawit. Nah, akan tetapi pelepasan kawasan hutan itu, Mas, itu juga tidak bisa serta-merta. Dia harus juga ditunjuk kawasan lain yang nanti akan menjadi kawasan pengganti hutan itu. Nah, ini kan juga prosesnya panjang, Mas. Pak Mayong dan juga Pak Fahmi, sebelum kita lanjutkan ya, kita akan bicara sedikit lebih detail nanti. Kita coba dengarkan kembali pernyataan Presiden Prabowo terkait ini. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga
BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Oke, saya ke Pak Mayong lagi dulu ya Pak. Izin Pak Fahmi, saya ke Pak Mayong. Pak Mayong, ketika tadi beliau menyebutkan kelapa sawit, kan image di masyarakat saat ini bahwa kelapa sawit merusak hutan dan itu sudah terjadi di Sumatera. Tapi adakah, kalau kita lihat lagi Pak Mayong, bagaimana sebenarnya ada standar RSPO ya di negara-negara besar seperti ketika bicara sawit, bahwa memang rules-nya harus detail seperti itu. Adakah cara, let's say win-win solution ketika oke Pak Prabowo mau sawit di Papua seperti itu kan? Apakah ada cara yang sangat aman dalam artian mungkin research yang lebih detail seperti itu, atau tadi seperti Anda sebutkan pelepasan kawasan hutan yang terbatas harus detail seperti itu. Anda perlu menyampaikan sesuatu mungkin terkait ini agar tadi oke mau rencana seperti itu tapi harus ada rule tertentu agar hal yang terjadi di Sumatera tidak terjadi di Papua. Menurut Anda Pak Mayong? Ya, tentunya kita tidak dalam posisi kita menolak sawit ya. Oke. Artinya kita tidak bisa menyalahkan sawitnya, ya. Tapi justru bagaimana kita memanfaatkan sawit itu pada tempatnya, yaitu pada kawasan-kawasan yang memang cocok dan layak untuk dibudidayakan tanaman sawit. Nah, oleh karena itu tadi yang saya sampaikan, ini perlu untuk dilakukan kajian atau analisis kemampuan dan kesesuaian lahan. Kita perlu petakan itu di seluruh Papua misalnya tadi seperti instruksi Bapak Presiden. Wilayah-wilayah mana yang itu memiliki kemampuan dan kesesuaian lahan yang cocok untuk sawit. Kalau kemudian ternyata ketemu dan setelah dilihat dengan peta status lahannya ternyata itu adalah kawasan hutan, maka harus dilakukan pelepasan kawasan hutan. Nah, untuk pelepasan kawasan hutan tentunya ada beberapa prosedur yang tadi saya sampaikan. Itu prosedurnya memang tidak mudah karena itu harus ada penunjukan lokasi pengganti. Jadi kalau dilepaskan 10.000 hektar ya harus ada pengganti 10.000 hektar di lahan yang lain. Baik. Yang itu kemudian harus dihutankan kembali. Sehingga kita bisa menjaga luasan kawasan hutan di Indonesia. Tidak kok terus semuanya jadi berubah jadi sawit terus nanti hutan di Indonesia habis gitu ya. Gitu Mas. Oke, langsung ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ketika kita bicara ekonomi ini Pak ya, bahwa Presiden kan goals-nya tadi swasembada, berdiri di kaki sendiri terkait BBM, pangan. Anda melihat apakah sawit cuma satu-satunya Pak? Ada hal lain yang mungkin Pak Presiden lewati ketika bicara ekonomi, fokusnya hanya sawit dan terbukti di Sumatera kan sawitnya justru merusak alam Pak. Ya, saya pertama akan komentari Pak Mayong tadi. Saya kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Mayong tadi gitu ya. Prosesnya kalau memang Papua mau digunakan untuk tanaman sawit, itu kan prosesnya panjang gitu ya. Nah, saya khawatir proses panjang tadi ini jadi peluang bagi para pengusaha untuk melanggarnya. Dan ini sudah terjadi. Saya kira di Sumatera itu terjadi seperti itu karena dilanggar, karena terjadi banjir, itu satu. Nah, kemudian yang kedua tadi sampaikan apakah ada standar internasional gitu ya. Saya kira masyarakat ekonomi Eropa itu sudah menolak ekspor sawit dari Indonesia karena replantingnya itu melalui deforestasi. Itu jelas sudah ditolak, itu sudah melanggar tadi gitu ya. Nah, bagaimana solusinya secara ekonomis gitu ya. Jadi artinya sawit tetap dimanfaatkan tetapi minimizing gitu ya, kerusakan hutan tadi. Nah, saya usulkan jangan hanya fokus di satu daerah, jangan fokus di Papua, tapi disebar itu jadi gitu ya. Sehingga misalnya di Papua, saya bukan ahli hutan itu ya, tetapi ada batas minimal hutan yang masih harus dipertahankan di Papua berapa persen, di daerah lain berapa persen. Nah, sehingga ada semacam diversifikasi itu ya. Sawit bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, energi maupun pangan, tetapi hutan bisa diselamatkan. Nah, siapa yang bisa menggerakkan itu ya pemerintah. Pemerintah harus membuat suatu regulasi bahwa di Papua kapasitas untuk sawit berapa hektar misalnya. Itu harus benar-benar tegas. Kalau ada melanggar harus ditindak dan
nggak boleh berusaha di situ. Daerah lain seperti apa? Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi tetap dimanfaatkan dengan minimizing risk gitu ya. Jadi dalam ekonomi tadi, dalam cost and benefit analysis itu ada minimizing risk. Resikonya yang diminimkan tadi dengan cara itu tadi menyebar tadi gitu ya, tidak hanya di Papua. Kalau hanya di Papua, apalagi ini baru Sumatera belum selesai, Presiden sudah mengatakan nanti mau menanam sawit di Papua. Ini saya kira menyakitkan sekali gitu ya bagi rakyat yang korban tadi, seolah-olah sahabat dapat dikatakan, mohon maaf gitu ya, seolah Presiden ini mau mengatakan ini nanti akan dipindah ke Papua. Bencananya kan ini yang sangat menyakitkan. Jadi maksud saya dikaji lebih dulu apa yang disampaikan oleh Pak Mayang tadi gitu ya, meskipun itu nggak mudah. Nah, kemudian yang ketiga apa yang saya sampaikan tadi, perlu ada diversifikasi di berbagai daerah, kemudian baru dikaji, dilaksanakan, jangan terlalu tergesa-gesa lah. Itu Mas. Oke, Pak Fahmi. Pak Mayong, kalau kita lihat ini kan tujuannya memproduksi sawit banyak seperti itu ya, sebanyak mungkin untuk tadi swasembada, pemenuhan biodiesel segala macam. Adakah cara agar sawit tetap ada dengan lahan yang terbatas, mungkin intensifikasi, tumpang sari atau hal-hal lain yang membuat sawit tidak sejahat itu terhadap hutan menurut Anda, Pak Mayong? Ya, sebenarnya begini Mas, sawit itu kan memang kebutuhannya dia ditanam secara monokultur ya, karena dia butuh pencahayaan penuh, kemudian dia juga butuh air yang banyak. Jangan salah Mas, sawit itu juga mengkonsumsi air dalam jumlah yang besar ya. Ada banyak sekali penelitian yang menyatakan itu, sehingga kita memang harus hati-hati, jangan sampai nanti satu lokasi yang tadinya potensi airnya banyak, kemudian tiba-tiba dia habis karena semua air dikonsumsi oleh sawit. Nah, untuk itu kita memang perlu memodifikasi ya. Bagaimana memodifikasinya? Sebenarnya sudah ada praktek yang dilakukan oleh kementerian dalam hal ini menggunakan pola yang namanya jangka benah. Jangka benah itu adalah mengkombinasikan antara sawit dengan tanaman kehutanan yang nanti ujung-ujungnya juga akan dijadikan hutan kembali. Tapi sekali lagi ini tentunya ada potensi-potensi yang mungkin dalam tanda petik merugikan produksi sawit, karena otomatis kalau ada tanaman lain maka dia harus berbagi sumber daya, dia harus berbagi air, dia harus berbagi nutrisi, dia harus berbagi sinar matahari, sehingga mungkin produktivitasnya akan turun. Nah, tentunya ini tidak disukai oleh pengusaha kan, karena kan tentunya yang diinginkan adalah produksi yang maksimal. Nah, sehingga memang yang perlu diatur adalah tadi yang pertama yang disampaikan Pak Fahmi, luasannya itu memang harus dikendalikan. Harus ada kawasan-kawasan yang memang dia boleh diperuntukkan untuk perkebunan sawit, karena dia memang cocok ya secara kemampuan dan kesesuaiannya oke gitu. Tapi kalau yang tidak sesuai ya jangan dipaksakan gitu ya, karena jelas itu nanti akan menimbulkan bencana yang lain seperti yang selama ini terjadi di wilayah Sumatera. Gitu Mas. Baik Pak Mayong. Pak Fahmi, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya sawit kan Uni Eropa telah menolak seperti itu ya, karena memang tidak tadi sesuai RSPO, tidak sesuai sustainable principle gitu ya, bahwa sawit kita merusak hutan, dan kita tahu ekspor terbesar kita itu menuju Cina dan India ya Pak ya, untuk sawit ini. Dengan demikian Pak, bahwa potensi yang dilihat oleh pemerintah bahwa ekspor sawit itu bagus segala macam, plus juga sebenarnya di Eropa juga sawit tadi ditolak. Anda melihat bahwa sebenarnya apakah yang harus dipertimbangkan Pak Presiden ketika melihat bahwa sawit itu tidak seseksi itu untuk ekonomi sebenarnya, menurut Anda apa yang harus dipahami Pak Presiden? Ya, jadi bangsa ini nggak pernah ngambil pelajaran itu ya. Penolakan negara seluruh Eropa Barat ini kan mestinya menjadi suatu pelajaran, ada something wrong gitu ya. Something wrongnya itu apa? Something wrongnya itu adalah replantingnya itu dengan merusak hutan. Nah, memang ada negara yang tidak bermasalahkan. India, kemudian China gitu ya. Dia masih menerima tadi dengan harga pasar misalnya.
Tapi kan mestinya penolakan dari Eropa Barat itu harusnya menjadi upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan tadi. Nah, saya kira sekarang dengan adanya bencana yang cukup besar dan banyak pihak sudah mengatakan ini kontribusi juga karena kebun sawit selain tambang dan deforestation gitu ya. Ini mestinya harus menjadi suatu pelajaran yang berharga gitu ya. Jangan sampai ini terulang kembali karena hanya mengejar keuntungan dari sawit tadi. Nah, kalau memang tetap ingin memanfaatkan sawit dengan memberikan manfaat ekonomi tadi, tentunya diperhitungkan jangan sampai itu menimbulkan cost yang amat tinggi tadi. Nah, tadi idealnya seperti katakan Pak Mayong tadi gitu ya. Tapi saya khawatir apa yang disampaikan Pak Mayong itu jadi peluang untuk pengusaha untuk memanipulasi karena kan mereka nggak sabarnya dia cepat dapat cuan gitu ya. Nah maka menurut saya pemerintah harus mengendalikan tadi dengan melalui daerah-daerah tertentu yang dibatasi untuk sawit berapa hektar misalnya. Yaitu kalau ada melanggar tindak. Nah saya yakin kalau itu dilakukan maka satu sisi kita bisa memanfaatkan sawit secara ekonomis, di sisi lain kita bisa menyelamatkan hutan kita dan minimizing terjadinya bencana alam seperti yang di Sumatera yang korbannya itu sudah di atas 1.000 itu ya. Itu hampir melebihi korban penembakan Israel terhadap Gaza itu Pak. Iya Pak Fahmi, saya paham sekali bagaimana perasaan ya masyarakat praktisi ketika kita bicara sawit dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin saya ke Pak Mayong sedikit. Pak Mayong, sebelum kita tutup ya, singkat saja apa yang ada tambahan yang ingin Anda sampaikan terkait ini? Ya, begini Mas. Kita harus mendukung program pemerintah untuk pembangunan ya di semua sektor tentunya. Tapi sekali lagi satu hal yang perlu kita highlight adalah bahwa pembangunan itu selalu menimbulkan dampak lingkungan. Nah, maka untuk itu kita perlu satu perencanaan yang komprehensif. Tidak bisa serta-merta karena kita punya keinginan kemudian kita merombak satu kawasan atau tatanan ekosistem yang sudah ada. Oleh karena itu memang semuanya harus dilandasi dengan kajian. Dan tentunya hasil dari kajian inilah yang kemudian harusnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Sehingga kalau tadi dengan mau dijadikan sawit, ya mari kita tentukan lokasi-lokasi yang memang cocok untuk sawit itu tumbuh. Gitu. Sehingga sawit itu tumbuh di daerah yang memang sesuai dan tentunya memberikan manfaat yang lebih besar. Gitu, baik. Mas. Pak Mayong, Pak Fahmi, terima kasih ya bahwa kita sepakat bahwa ekonomi dan lingkungan hidup itu harus berjalan beriringan ya Pak ya. Tidak boleh timpang sebelah. Kita setuju kita butuh pergerakan ekonomi tapi jangan lupa juga lingkungan yang membuat kita bisa sampai sekarang. Dan kalau ada saying Pak, ada pepatah menyebutkan bahwa hitung uangmu, diamondmu, mobilmu tapi tahan napasmu apakah bisa gitu. Belum selesai kita ngitung uang. Kalau nggak ada udara ya Pak, kita nggak bisa apa-apa. Jadi itu mungkin pesannya untuk pemerintah. Terima kasih Pak Mayong dan juga Pak Fahmi, sehat-sehat ya. Hidup lingkungan, hidup Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fahmi. Jangan pernah